Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Agung Daniel Panugari Simanjuntak. Pada saat ini saya akan melakukan analisis terkait putusan Pengadilan Negeri Tenggarong nomor 9 garing PDT.D garing 2019 garing PN.TRG. Para pihak dalam perkara ini adalah pertama, Imam Khoiri, pekerjaan swasta diwakili oleh kuasanya Doni Setiobudi, SH.MH, dan rekan pekerjaan advokat atau pengacara bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan nomor W garis 18 garis 4 garing 27 garing HK.02.1 garing 2 garing 2019 tanggal 8 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai penggugat. Kedua, Sugeng, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Ketiga, Kamso, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. 4. Rita Suari, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Yang terakhir, ada Badan Pertahanan Nasional, Kantor Pertahanan Kabupaten Kutai Kartanegara, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 22, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat. Kemudian ada kronologi dalam kasus. Kronologinya adalah tergugat 1 adalah pemilik sah sebidang tanah, perbatasan, serta bangunan rumah dan tanaman yang tumbuh di atasnya atas dasar hak sertifikat hak milik nomor 1121 dengan surat ukur nomor 2241 tahun 1983 seluas 2.490 meter persegi. Berdasarkan SHM terletak di Dusun Mekarjaya, RT 10, Kelurahan Desa Karangtunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada tanggal 8 Desember 1989, tergugat 1 menghibahkan tanah beserta bangunan, rumah, dan tanaman tumbuh di atasnya kepada tergugat 2 berdasarkan sertifikat hak milik atau SHM nomor 1121 tahun 1983, surat ukur nomor 2241 seluas 2.490 meter persegi. Kemudian, pada tanggal 3 Januari 1991, tergugat 2 menjual tanah beserta bangunan rumah dan tanaman di atasnya kepada tergugat 3 dengan menggunakan sertifikat hak milik dan surat ukur yang sama. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2001, tergugat 3 menjual tanah beserta bangunan rumah dan tanaman tumbuhan di atasnya kepada penggugat dengan sertifikat hak milik dan surat ukur yang sama. Semenjak 2001 hingga 2019, penggugat berusaha mencari tempat tinggal tergugat 1 untuk melakukan balik nama. Namun hingga saat ini tidak diketahui di mana letak tempat tinggal tergugat 1 yang mengakibatkan penggugat mengalami kesulitan untuk melakukan balik nama. Adapun bukti-bukti pendukung dalam surat putusan ini adalah 1. Fotokopi sertifikat hak milik atas nama Sugeng sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti sebagai P1, fotokopi surat perjanjian atau pernyataan pelimpahan tanah hak milik sendiri dan rumah tinggal sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P2, fotokopi surat perjanjian atau pelimpahan hak atas rumah dan tanah tertanggal 3 Januari 1991 sesuai dengan aslinya diberi tanda P3, fotokopi surat pelimpahan hak atas tanah tertanggal 13 Juli 2001 dan fotokopi kwitansi jual beli tertanggal 13 Juli 2001 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti sebagai P4. Kemudian ada fotokopi bukti setoran pajak bumi dan bangunan pada bulan Februari 2007 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P5. Fotokopi surat somasi kepada tergugat 1 tertanggal 24 Januari 2019 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P6. Fotokopi surat somasi kepada tergugat 2 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti sebagai P7. Fotokopi surat somasi kepada tergugat 3 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti yang disebut sebagai P8. Adapun keterangan saksi. Pertama, Rahman, bahwa saksi dikenal dengan penggugat, tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3. Bahwa tanah saksi dulu berbatasan dengan tanahnya Sugeng. Bahwa saksi tinggal di situ sejak tahun 1980. Bahwa asal-usul tanah tersebut adalah tanah transmigrasi. Bahwa saksi dulunya bersama-sama dengan Sugeng tinggal di rumah tersebut. Bahwa yang dipermasalahkan adalah masalah tanah pekarangan. Bahwa penggugat membeli tanah tersebut dari Sugeng. Bahwa saksi tidak tahu lagi di mana saudara Sugeng tinggal, bahwa yang menguasai tanah itu sekarang adalah penggugat. Kemudian ada keterangan saksi dari saksi kedua yakni Suratmin yang menyatakan bahwa saksi kenal dengan tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3, bahwa saksi tinggal di seberang jalan tanahnya Pak Sugeng,
bahwa saksi tinggal di situ sejak tahun 1980, bahwa selama penggugat menguasai tanah itu tidak ada permasalahan, bahwa betul tanah itu dibeli penggugat dari Sugi. Adapun amar putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam surat putusan ini adalah 1. Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan perstek, menyatakan semua alat bukti surat yang diajukan penggugat adalah sah, menyatakan sah hubungan hukum jual beli antara penggugat dengan tergugat 3, jual beli dengan tergugat 2. Jual beli dengan tergugat 2 yang menerima hibah dari tergugat 1 atas sebidang tanah perwatasan beserta bangunan rumah dan tanaman tumbuh di atasnya yang terletak di Dusun Mekarjaya RT 10 Kelurahan atau Desa Karangtenggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan sertifikat hak milik SHM nomor 1121 tahun 1983, surat ukuran 2241 seluas 2.490 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut, yakni sebelah utara Jalan Umum, sebelah selatan Katiran, sebelah barat Painan, sebelah timur Painan. Kemudian menyatakan bahwa tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 telah melakukan perbuatan ingkar janji atau prestasi. Menyatakan bahwa penggugat berhak melakukan balik nama atas sertifikat hak milik nomor 1121 tahun 1983 dengan surat ukur nomor 2241 seluas 2.450 meter persegi atas nama Sugeng selaku tergugat 1 menjadi atas nama penggugat. Kemudian menghukum tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 untuk membayar ongkos perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp2.893.000. Dan terakhir, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Pertanyaannya adalah, apakah surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dan putusan dikeluarkan oleh pengadilan sudah tepat? Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan langsung masuk ke analisis putusan ini. Yang pertama, A. Proses pengalihan hak. Dalam perkara ini, terdapat dua proses pengalihan hak, yaitu penghibahan dan jual beli. Penghibahan terjadi dari tergugat 1 kepada tergugat 2. 1. Penghibahan. Berdasarkan kepada pasal 1696 KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Adapun beberapa syarat hibah yakni 1. Pemberi dan penerima hibah. Hibah hanya dapat dilakukan oleh orang yang masih hidup. Dengan demikian, setiap orang dapat melakukan hibah, terkecuali bagi orang yang oleh undang-undang tidak cakap untuk melakukan hibah. Kedua, barang yang dihibahkan. Penghibahan hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda yang sudah ada berdasarkan kepada pasal 1667 KUH Perdata. Yang terakhir, dilakukan dengan akta notaris atau PPAT. Hibah dilakukan dengan suatu akta notaris yang diatur dalam pasal 1682 KUH Perdata. Akan tetapi, khusus untuk hibah, tanah, dan bangunan harus dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah atau yang biasa dikenal sebagai PPAT. Di mana akta hibah tersebut akan dibuat oleh seorang PPAT yang didasarkan kepada pasal 1 angka 2 PP nomor 24 tahun 1997 junto pasal 2 PP nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat membuat akta tanah yang menyatakan bahwa memang benar PPAT adalah orang berwenang dalam membuat akta mengenai ketenahan. Permasalahan yang dapat ditemukan dalam proses penghibahan dari tergugat 1 kepada tergugat 2 adalah penghibahan tidak dilakukan dengan mendatangi PPAT untuk membuat akta hibah. Kemudian, proses penghibahan tidak dilakukan dengan menyertakan akta hibah. Bila merujuk kepada proses pendaftaran tanah, kita dapat mengetahui bahwa proses pendaftaran tanah harus dilakukan oleh pemberi hibah dan penerima hibah yang mendatangi kantor PPAT untuk mengeluarkan akta hibah dihadiri oleh dua orang saksi. Akta hibah tersebut lah yang menjadi bukti untuk didaftarkan kepada kantor pertanahan untuk melakukan proses penghibahan. Namun, dalam kasus ini, penghibahan hanya menyertakan surat penyertaan dan sertifikat hak milik, tidak menyertakan akta PPAT berupa akta hibah. Oleh karena itu, tindakan tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang, yakni pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kemudian, kedua, proses peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli. Jual beli dilakukan oleh tergugat 2
yang menjual tanah tersebut beserta bangunan dan dan tumbuhan yang tumbuh di atasnya kepada tergugat 3. Kemudian tergugat 3 menjual tanah tersebut beserta bangunan dan tumbuhan yang di atasnya kepada penggugat. Dalam jual beli adalah pemindahan hak dari penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya, yang disertai dengan pembayaran harga baik seluruhnya maupun sebagian dari pembeli kepada penjual. Objek dalam jual beli tanah adalah tanah dengan status hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, atau hak milik atas satuan rumah susun. Dalam proses jual beli terdapat beberapa syarat, yakni syarat material dan syarat formil. Pertama, syarat material. Syarat material dalam jual beli tanah meliputi A. Pembeli berhak untuk membeli tanah yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan pembeli berhak untuk membeli tanah yang bersangkutan adalah bahwa pembeli adalah seorang warga negara Indonesia. Kedua, penjual berhak untuk menjual tanah yang bersangkutan. Dan yang terakhir, tanah tersebut dapat diperjualbelikan. Tanah yang dapat diperjualbelikan sebagaimana telah disebut sebelumnya adalah tanah yang berstatus hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Berdasarkan kasus, jual beli telah memenuhi syarat formil, yakni telah memenuhi syarat material di mana proses pembelian penjual adalah seorang berhaknya ini warga negara Indonesia. Penjual berhak untuk menjual tanah tersebut dan tanah tersebut berstatus hak milik yang merupakan hak atas tanah yang dapat diperjualbelikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Kemudian yang kedua, syarat formil. Dalam proses jual beli tanah diperlukan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Kemudian penjual dan pembeli perlu mendatangi PPAT untuk membuat suatu akta, yakni akta jual beli. Pembuatan akta jual beli tersebut ditandatangani oleh penjual dan pembeli di hadapan dua orang saksi. Diatur dalam pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Akta tersebut berfungsi sebagai bukti telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang akan diserahkan ke kantor pertanahan. Akta jual beli tersebut merupakan syarat formil dalam jual beli tanah. Namun, dalam kasus tersebut, diketahui bahwa jual beli tanah dari para pihak, baik tergugat 2 ke tergugat 3, dan tergugat 3 kepada penggugat tidak mengikuti ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang. Hanya menyertakan surat pernyataan, sertifikat hak milik, dan kwitansi jual beli. Itu pun kwitansi jual beli tersebut dilakukan oleh tergugat 3 kepada penggugat. Oleh karena itu, jual beli tanah dalam kasus tersebut tidak memenuhi syarat formil, yakni ketiadaannya akta jual beli yang seharusnya dimiliki oleh para pihak sebagai bukti dalam mendaftarkan tanah dan untuk melakukan balik nama, sehingga terdapat dan tercapainya kepastian hukum bahwa tanah tersebut telah dipindah tangankan kepada penggugat. Adapun permasalahan yang kita temukan dalam proses jual beli yang dilakukan oleh para pihak adalah jual beli melanggar sifat hukum agraria, yakni sifat terang. Seharusnya dalam jual beli, para pihak harus mendatangi PPAT dan dihadiri oleh dua orang saksi untuk membuat akta jual beli. Adapun yang dimaksud dengan sifat terang, yakni dalam agraria diketahui bahwa ada dua sifat yang didasarkan kepada hukum adat, yakni sifat terang dan sifat tunai. Yang dimaksud dengan sifat terang dan sifat tunai adalah bahwa ketika proses jual beli terjadi dan ketika uang telah diserahkan baik sebagian maupun seluruhnya kepada penjual kemudian bahwa proses jual beli tersebut harus dilakukan di hadapan PPAT untuk dikeluarkannya akta jual beli sebagai bukti bahwa telah terjadi jual beli antara penjual dan pembeli dan untuk didaftarkan ke kantor pertanahan. Kemudian di kantor pertanahan akan dilakukan coret nama dan balik nama dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Namun dalam kasus tersebut dapat kita ketahui penjual dan pembeli yakni tergugat 2, tergugat 3, dan penggugat tidak melakukan apa yang disebut dengan sifat terang, yakni mendatangi PPAT untuk membuat akta jual beli. Oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwa proses pendaftaran tanah tidak dilakukan, sebab pendaftaran tanah dapat dilakukan hanya dengan akta yang telah diciptakan oleh seorang PPAT. Dengan demikian, tindakan tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang, yakni pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Ataupun kesimpulan yang dapat kita tarik dari proses peralihan atas tanah
Yang telah terjadi adalah bahwa proses peralihan hak atas tanah telah melanggar ketentuan undang-undang, yakni pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, hak tukar menukar, hibah pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian poin B, keterkaitan kasus dengan perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Terdapat beberapa unsur dalam perbuatan melawan hukum yang dapat ditemukan dalam kasus tersebut, yakni 1. Unsur perbuatan. Perbuatan dimaksud adalah baik aktif, yakni melakukan suatu hal yang melanggar undang-undang, maupun pasif, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan kasus ini, khususnya dalam hal penghibahan dan jual beli tanah, terdapat unsur perbuatan pasif. Hal ini dibuktikan dengan para pihak yang tidak mendatangi PPAT agar dikeluarkan akta PPAT, dalam hal ini adalah akta hibah maupun akta jual beli sebagai bukti telah terjadinya proses penghibahan maupun proses jual beli yang akan diserahkan kepada kantor pertanahan untuk dilakukannya proses balik nama. Tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, dengan mengingat bahwa adanya hukum yang mengatur terkait hal tersebut. Unsur kedua, melawan hukum. Unsur melawan hukum dapat meliputi hal-hal sebagai berikut, yakni melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Kemudian, perbuatan yang dilakukan oleh para pihak termasuk dalam kategori melanggar undang-undang yang berlaku. Adapun undang-undang yang dilanggar adalah pasal 1 angka 24 PP nomor 24 tahun 1997 dan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Selain itu, perbuatan para pihak juga telah melanggar kepatutan yang ada, yakni dalam jual beli tanah tidak mengikuti sifat jual beli tanah, sebagaimana seharusnya dalam hukum agraria. Dalam hal ini adalah sifat terang dengan tidak menghampiri PPAT terkait pembuatan akta jual beli dan akta hibah. Ketiga, kesalahan. Suatu tindakan yang mengandung unsur kesalahan dapat diminta pertanggungjawaban hukumnya bila mengandung hal sebagai berikut, yakni unsur kesengajaan atau unsur kelalaian. Kesalahan adalah suatu hal yang seharusnya dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian. Dalam kasus tersebut, tindakan para pihak yang melakukan peralihan hak hanya dengan sertifikat hak milik dan surat pendukung berupa surat pernyataan atau pelimpahan, surat perjanjian, kwitansi jual beli, menunjukkan bahwa para pihak sebenarnya telah mengetahui dalam proses peralihan hak diperlukan suatu dokumen yang sah. Akan tetapi para pihak tidak mengikuti ketentuan yang telah diatur di dalam undang-undang mengenai peralihan hak atas tanah. Dengan demikian, tindakan tersebut mengandung unsur kesalahan, yakni khususnya unsur kesengajaan. Unsur yang berikutnya adalah unsur kerugian. Kerugian dalam perbuatan melawan hukum meliputi kerugian material, imaterial. Kerugian material dapat dilakukan ganti rugi biaya, ganti rugi berupa biaya, rugi, atau bunga. Sedangkan kerugian imaterial dilakukan terhadap rasa sakit dan penderitaan, hilangnya kenyamanan hidup, dan hilangnya harapan hidup. Berdasarkan duduk perkara dijelaskan bahwa penggugat telah mencari keberadaan tergugat dari tahun 2001 hingga 2009, namun tidak dapat menemukan tempat tinggal tergugat satu. Hal tersebut menyebabkan penggugat mengalami kesulitan untuk melakukan balik nama. Dengan demikian, terdapat unsur kerugian yang diterima oleh penggugat dalam proses balik nama, yakni penggugat rugi dalam waktu dan juga rugi dalam biaya. Kemudian unsur yang berikutnya adalah hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian. Menurut teori kondisio sine qua non, yakni serangkaian sebab dan akibat yang saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya. Dengan merujuk kepada unsur kesalahan dan unsur kerugian, dapat diketahui bahwa tindakan para pihak yang tidak melakukan peralihan hak atas nama sebagaimana seharusnya mengikuti ketentuan undang-undang mengakibatkan penggugat mengalami kesulitan dalam melakukan balik nama. Bahkan penggugat telah mencari tergugat selama 19 tahun, yakni dari 2001 hingga 2019, namun tidak dapat menemukan domisili atau tempat tinggal tergugat. Bila peralihan hak atas tanah dari para pihak mengikuti ketentuan undang-undang, maka pihak penggugat tidak akan mengalami kesulitan dalam proses balik nama. Adapun
Kekeliruan yang terdapat dalam amar putusan, yakni pertama, menyatakan sah hubungan hukum jual beli antara penggugat dengan tergugat 3, yang jual beli dengan tergugat 2 yang menerima hibah dari tergugat 1 dengan sertifikat hak milik nomor 1121 tahun 1983, surat ukur nomor 2241 seluas 2450 meter persegi. Hal tersebut adalah suatu hal yang keliru, karena berdasarkan analisis yang telah saya jelaskan, dapat kita ketahui bahwa baik proses jual beli maupun proses hibah tidak mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku, atau dengan kata lain telah melanggar ketentuan undang-undang, khususnya PP nomor 37 tahun 1997 pada poin pendaftaran tanah atau poin peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu, keputusan pengadilan terkait hal ini adalah suatu kekeliruan. Yang kedua, menyatakan bahwa tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 telah melakukan perbuatan ingkar janji atau lawan prestasi. Tindakan tersebut adalah satu hal yang keliru, mengingat kepada dalam proses duduk perkara tidak disebutkan bahwa para pihak telah melakukan suatu perjanjian mengenai peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu, dapat juga kita simpulkan bahwa tidak ada proses tindakan perbuatan ingkar janji ataupun manifestasi yang dilakukan oleh tergugat. Sebab tidak adanya perjanjian yang mengikat oleh para pihak. Namun, kita dapat menemukan beberapa unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dan salah satu yang paling menonjol adalah tindakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan undang-undang, sebagaimana yang telah diatur di dalam PP nomor 37 tahun 1997. Kesimpulan dari analisis saya adalah gugatan non-prestasi yang diajukan oleh penggugat adalah salah dan tidak sesuai dengan sebagaimana seharusnya. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pihak, yakni dalam hal pengalihan hak atas tanah, telah melanggar ketentuan undang-undang, yakni pasal 37 Peraturan Pemerintah tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Di lain sisi, bila mengaitkan kasus tersebut dengan perbuatan melawan hukum atau PMH, ditemukan tindakan-tindakan yang memenuhi unsur PMH. Dengan demikian, seharusnya gugatan melawan prestasi tersebut ditolak oleh pengadilan karena tidak sesuai dengan konteks yang ada yakni konteks permasalahan dalam duduk perkara. Oleh karena itu, putusan pengadilan menyatakan menerima gugatan melawan prestasi juga merupakan suatu kesalahan atau kekeliruan. Seharusnya penggugat mengajukan gugatan dalam wujud PMH dan pengadilan memutus bahwa para tergugat telah melakukan tindakan PMH, bukan melawan prestasi. Sekian presentasi terkait analisis oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santo Santium. Salam sejahtera bagi kita semua.